Tetapi dia punya 8 permintaan yang berbeda-beda. Bayangkan Bapak Ibu. Dan karena itu Daud mengatakan bahwa kelak semua bangsa, aku harus memuji dia. Dan ketika dia memuji, dia menyadari bahwa dia sudah berubah. Berubah sikap dia, berubah cara pandang, berubah punya cara untuk mengubah kamu berjalan sendiri, hanya pertolongan. pengakuan lewat pujian bahwa Tuhan sanggup untuk menolong. Tiada terduga kasih-Mu. Pastilah Bapak Ibu juga akan melakukan hal yang ditanyakan tadi. Apa yang kita lakukan? Berdoa. Dan saya tidak harus tanya Bapak Ibu alami situasi yang ada di luar kendali kita. Situasi itu juga yang pernah dialami oleh Daud. Lalu dalam situasi itu diungkapkan tadi bahwa Daud berdoa. Kalau Bapak Ibu kita baca apa yang diungkapkan dalam Mazmur 86 tadi, secara jeli memperlihatkan kepada kita, kalau kita teliti dengan baik, memang dari ayat 1 sampai ayat 7 kelihatan bahwa ini luar biasa di Daud berdoa. Situasinya berbeda, satu keadaan yang dihadapi. Tetapi dia punya 8 permintaan yang berbeda-beda. Bayangkan Bapak Ibu, dengarkanlah aku, jawablah aku, selamatkanlah aku, kasihanilah aku, buatlah aku bersuka cita, dengarkanlah doaku, dengarlah seruanku. Bapak Ibu, kalau kita baca ini, permohonan ini sudah permohonan yang kita bilang ini berlebihan. Dia jujur, dia bukan seorang yang luar biasa. Dia sama dengan Bapak Ibu dan saya. Yang ketika diperhadapkan dengan satu situasi atau kondisi yang ada di luar kendali kita, ya kita akan berdoa pribadi. Tetapi bagi generasi sebelum dia, bagi nenek moyang dia, maka Daud sejenak dia berhenti untuk meninggalkan. Bukan berarti bahwa dia berpura-pura untuk tidak tahu tentang masalah. Keadaan seperti itu, suasana batin dia ada seperti itu. Dan karena itu dia sejenak berhenti. Dia tidak lagi mau ulang-ulang. Kalau sebagai orang yang sangat mengenal perubahan, yaitu bahwa dari doa yang lahir dari sebuah ketakutan, sekarang dia berubah menjadi pujian. Lalu Bapak Ibu mungkin kita berpikir gini, ini bagaimana bisa memuji Tuhan dalam situasi takut? Apakah pura-pura saja, yang penting kita pujilah gitu? Ya, sama sekali tidak. Mazmur 86, Daud masih tetap berdoa dalam situasi, dalam kondisi yang sama. Dia menyatakan tentang pujian karena apa? Karena dia mengungkapkan keyakinan bahwa memang Tuhan layak untuk disembah, Tuhan memang layak untuk dipuji. Dan itulah sebabnya Daud mengatakan, seluruh bangsa akan memuji dia. Akan, Bapak Ibu. Dia tidak mengatakan seluruh bangsa harus, tapi dia bilang seluruh bangsa akan memuji. Lalu kemudian dengan apa yang dia nyatakan dalam pujian, dia tahu bahwa ketika dia berada dalam relasi dengan Tuhan yang kudus, orang bermohon dan dia tidak mau melihat tentang dirinya. Dia pikir pokoknya dia minta. Dia tidak melihat dan memahami tentang dirinya. Itulah sebabnya ada waktu di mana tetapi dengan tindakan itu membuat dia ingat tentang apa yang Allah buat. Kalau dia Allah yang ku percaya, yang ku kenal, harus memuji dia. Dan ketika dia memuji, dia menyadari bahwa sebenarnya siapa dia.
dia ketidakkudusan hidup dia. Dan karena itu Daud mengatakan bahwa kelak semua bangsa akan menyembah dia. Mengapa? Kalau mereka semua tahu bahwa dia yang menciptakan mereka. Kita baca dari pengalaman satu situasi kondisi yang di luar kendali kita, sebagaimana yang dialami oleh Bu Doce bersama-sama dengan anak-anak, dengan cucu-cucu, nantu, dan semua keluarga besar. Maka tetapi ketika kita berdoa, kita mau ingat tentang siapa kepada siapa kita berdoa. Kalau kita berdoa kepada Allah yang kita kenal di dalam Kristus Yesus, itu berarti kita ingat tentang apa yang Dia telah lakukan. Kita mendengar apa yang diungkapkan oleh pemazmur juga tadi. Dalam menghadapi situasi yang di luar kendali dia, ketika musuh-musuh berusaha untuk terus menyerang, menghancurkan, yang dia tahu kalau kondisi seperti itu terjadi atas hidupnya, pasti kematian. Tapi dia mengatakan, Dia Tuhan yang telah menyelamatkan aku dari dunia orang mati yang paling dalam. Kalaupun aku mati, aku tahu bahwa Dia telah menyelamatkan aku dari dunia orang mati yang paling dalam. Dan dalam menghadapi peristiwa seperti ini, ketika kita ada dalam relasi dengan Dia, dengan Tuhan, pura-pura tidak berduka cita. Atau kalau kita memuji Tuhan, kita mau memperlihatkan bahwa lihat luar biasa kita, bahwa kita bisa puji Tuhan di tengah-tengah kondisi sulit, kondisi duka cita yang amat dalam supaya orang akui kita. Tidak. Kondisi itu kita hadapi, kondisi itu kita alami. Tetapi dalam kondisi itu kita ingat apa yang telah dilakukan oleh Allah di dalam Kristus. Bahwa Tuhan itu demikian. Sehingga saya ingat waktu saya bawa di satu jemaat di Ponsel, ada ibu-ibu yang oma-oma mengangkat melakukan pujian. Dan pujian itu luar biasa Bapak Ibu. Waktu mereka bernyanyi, saya hayati pujian ini. Kalau kita memandang peristiwa ini, ketika kita melihat apa yang telah dilakukan Allah di dalam Kristus, maka kita mengatakan itu hidup untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Bagaimana waktu kehidupan yang Tuhan anugerahkan, bagaimana hidup ini yang dikatakan hidup itu adalah untuk Kristus. Terlepas dari segala keterbatasan, kekurangan yang ada pada kita. Sehingga ketika kita dalam situasi seperti ini, ketika kita memuji, ketika kita dalam relasi dengan Tuhan, kita sadar akan ketidakkudusan kita. Tetapi kita sungguh bersyukur bahwa waktu hidup yang Tuhan masih karuniakan, bagaimana kita mau menjadikan kehidupan kita seperti yang Tuhan katakan, firman Tuhan katakan, bahwa hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Dan itulah yang juga sudah diperlihatkan oleh kekasih kita selama Tuhan memberikan waktu, kesempatan menjalani hidup bersama dengan istri, dengan anak-anak, cucu menantu. Apa yang dikatakan oleh Pak Simon Palohan, bahwa ketika kita ada dalam perdebatan, ya, kita berdebat, tapi kita ini jadi lawan berdebat, tapi kita akhiri dengan kawan sepakat. Bahkan tadi waktu saya di kantor, setelah saya selesai telepon dengan Ibu Pendeta Joyce, salah seorang rekan di dalam ruangan itu tanya, Pak Pendeta masih ingatkah itu perkataan atau pernyataan Pak Simon? Soal diskusi hal seperti itu kan ada umat yang punya hati, yang punya makna. Kadang-kadang kita bicara tentang surga, kita tidak tahu mana kuncinya. Padahal sudah jelas.
itu kunci. Sehingga ketika menghadapi peristiwa seperti kita ingat apa yang telah dilakukan oleh Kristus. Maka bukan berarti bahwa kita berpura-pura untuk tidak berduka, berpura-pura untuk lupa apa yang sementara terjadi, yang sementara dialami. Kita dengan keluarga di tempat ini untuk malam yang kedua kita menyatakan pujian dan doa kita kepada-Nya. Lalu hal yang berikut, dia sudah berubah sikap dia, berubah cara pandang, berubah paradigma dia dalam menghadapi kondisi situasi yang saat itu terus dan tetap terjadi. Yaitu dia tidak meminta Tuhan mengubah situasi atau kondisi yang dihadapi, tetapi yang dia minta sekarang adalah Tuhan ubah hati aku. Sudah berubah, dia tidak minta untuk Tuhan rubah situasi, tapi dia minta Tuhan mengubah hati dia. Dan mungkin saja Bapak Ibu, dalam kita menjalani kehidupan, termasuk yang dihadapi, dialami oleh Ibu Dorce dan anak-anak, lalu semua memori itu kembali bangkit. Dia ingat berbagai hal yang dialami bersama. Jadi memang tidak mudah Bapak Ibu. Bahkan sampai ketika memori yang begitu kuat kembali terbangun, orang bisa melakukan hal-hal yang sebenarnya di luar. Dengan beberapa teman pergi, kita iseng, kita mau tanya sama yang penjaga itu kuburan. Terus itu untuk siapa? Ya itu kan karena ini orang yang meninggal itu, keluarga tahu itu kecintaan dia. Ya saya bayangkan gimana ini banyaknya ini nasi dan ayam sampai 2 ekor. Adakah orang makan ayam itu 2 ekor? Panjang, yang dalam. Tetapi kita lihat dari belajar dari pengalaman kehidupan Daud. Makanya yang Daud minta sekarang adalah bagaimana Tuhan merubah hati dia. Dan dalam menghadapi situasi kehidupan masing-masing kita, ada kenyataan-kenyataan hidupnya mungkin saja tidak berubah atau sangat panjang terus terjadi dalam kehidupan kita. Lalu apa yang kita mau minta? Minta Tuhan rubah keadaan itu. Kita belajar dari Daud, minta Tuhan rubah hati kita. Kalau kita memiliki hati yang baru, keadaan situasi yang kita hadapi dan kita alami tetap mungkin saja tidak berubah. Dan dengan hati yang baru itulah sebabnya kita lihat Kau selalu punya cara untuk menjagaku senantiasa dari dalam. Kau selalu punya cara
mengubah keburukan agar menjadi hal baik bagiku. Bila gunung di hadapanku tak jua berpindah, Kau berikanku kekuatan untuk mendakinya. Ku lakukan yang terbaikku, Kau yang selebihnya. Tuhan selalu punya cara membuatku menang pada akhirnya. Bila gunung di hadapanku tak jua berpindah, Kau berikanku kekuatan untuk mendakinya. Ku lakukan yang terbaikku, Kau yang selebihnya. Tuhan selalu punya cara membuatku menang pada akhirnya. Selalu punya cara membuatku menang pada akhirnya.
lewat pujian bahwa Tuhan sanggup untuk menolong kita. Mari bersama kita merendahkan diri di hadapan Allah, kita naikkan doa syukur dan syafaat kita padanya. Mari berdoa. Segala pujian, kemuliaan dan hormat hanya bagi-Mu ya Allah. Engkau Allah yang kami sembah, yang juga setia untuk memelihara kehidupan kami dari waktu ke waktu hingga saat ini. Dan pemeliharaan-Mu tidak akan pernah berkurang dalam hidup kami. Sekalipun perjalanan kehidupan setiap kami yang setia. Itulah sebabnya ketika kami ada dalam situasi kondisi yang sungguh menyayat hati kami, yang membuat segenap keluarga kekasih kami di tempat ini ada dalam luka batin, duka cita, yang hidupnya penuh dengan gelinang air mata karena peristiwa kematian orang yang mereka kasih, yang semasa hidupnya sungguh mengasihi mereka. Sebagai istri kehilangan suami tercinta, anak-anak kehilangan papa tercinta, cucu-cucu kehilangan opa. Bahkan segenap keluarga besar kehilangan orang yang mereka kasihi, yang mereka banggakan dalam hidup mereka, akan menyertai kehidupan kami sampai kesudahan zaman. Dan itulah sebabnya kalau malam ini kami ada dalam persekutuan, kami menyembah Engkau, kami memuji memuliakan Engkau dalam Tuhan. Itulah sebabnya kami mohon kepadamu Tuhan, kiranya Tuhan sendiri akan mengubah hati kami, sehingga kami tetap mampu untuk memandang peristiwa yang amat menduka citakan ini, bahwa kematian setiap orang yang dikasihi untuk kebenaran firman. Malam ini kami semua yang hadir hendak bersatu hati menyerahkan kehidupan keluarga. Dr. Dorce bersama dengan anak-anak menantu dan cucu-cucu. Kiranya Tuhan terus akan menopang mereka dalam mereka menjalani hari-hari perkabungan mereka. Sekalipun ada banyak memori kenangan hidup bersama dengan suami, papa, opa tercinta, tetapi biarlah semua itu yang berencana untuk datang dari berbagai tempat, rencana mereka akan tiba pada hari Jumat. Karena Tuhan, Engkau sendiri akan mendampingi mereka sebagai gembala dalam mereka menjalani perjalanan panjang dari masing-masing tempat. Anak kekasih yang melakukan perjalanan dari Jakarta sehingga tiba hari pagi. Penyertaan Tuhan sungguh bahagia di setiap kami, dan juga bagi keluarga kekasih kami di tempat ini. Kami yang datang kepadamu di dalam doa bersama kami. Demi Kristus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Jalanmu tak, penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di
tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan, arti kehadiranmu Tuhan, arti kehadiranmu Tuhan. Syukur atas kebaikan dan kasih Tuhan, sekaligus kita mengambil bagian dalam pelayanan kasih melalui persembahan yang kita hendak berikan. Dan sementara persembahan kita berikan, mari kita bersama-sama iringi dengan lakukan pujian dari Kidung Jemaat 363, yaitu dalam buku liturgi nyanyian nomor 22. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, penuh waktuku miliknya, dan kalimat selanjutnya. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, penuh waktuku miliknya. Diangkatnya bila aku jatuh, dihalalnya musuhku kejam. Yang namanya Raja Mahkuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mari kau percaya kepada Tuhanmu, niscaya kau bahagia, kerjamu pun teduh, usahamu sendiri akan menolongmu. Tuhanmu menginginkan doamu yang terima kasih Tuhan untuk anugerah keselamatan yang telah bisa berikan. Dan di dalam hidup kami yang Tuhan karuniakan, Tuhan juga telah berkenan menolong bahkan memberkati setiap kami dalam jiwa dan kerja kami. Dan kami boleh menikmati berkat-berkat-Mu. Sehingga kalau saat ini kami diberikan kesempatan untuk mengambil bagian dalam mendukung
pekerjaan pelayanannya. Apapun juga menimbamu, Tuhan menjagamu. Dengan kasih-Nya penuh, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu. Waktu tenagamu, Tuhan menjagamu. Bila menanggung beban berat, Tuhan menjagamu. Masa depanmu gelap pekat, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu. Waktu tenang atau tegang, Ia menjagamu. Tuhan menjagamu. Segenap keluarga yang berduka, Bapak Ibu sidang penghiburan yang dikasihi Tuhan, kembalilah ke tengah kehidupanmu masing-masing. Arahkan hidupmu senantiasa kepada Allah. Hiduplah berpegang pada kebenaran firman-Nya dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah meliputi kamu. Kiranya kemuliaan Allah memerdekakan kamu. Kiranya kekuatan Allah mendukung kamu, dan damai sejahtera serta berkat Allah akan menyertai kamu sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Semua silakan duduk kembali. Ibadah kita selesai dan selamat malam. Terus kami puji sembah muliakan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Di tengah-tengah perkabungan kami bersama saat ini, kembali kami tertunduk dan memanjatkan puji syukur kami semua, karena Engkau telah memberikan penghiburan kepada kami melalui kebenaran firman-Mu. Bahkan melalui persekutuan penghiburan malam ini, kami boleh dihiburkan, dikuatkan. Amat terima kami yang boleh hadir, dan sebelum kami berpisah dari tempat ini, meski di tengah duka keluarga mereka alami, dengan penuh rasa syukur mereka mempersiapkan makanan dan air minum untuk kami nikmati. Maka biarlah Tuhan berkenan menguduskan, memberkatinya untuk tubuh kami yang menerimanya, supaya selalu kami beroleh berkat, kekuatan, bahkan kesehatan yang baru. Terima kasih Tuhan, ini kami semua yang datang kepadamu, dan mohon mengucap syukur menyambut berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih sudah nonton video ini. Bantu like dan share videonya ya. Yang belum subscribe channelnya, ayo di subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari SSJ, karena subscribe itu gratis.